Shalom, kami dari YKN Kupang atau Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu produk jagung goreng hasil Dewi Salsabila, cemilan lokal NTT yang autentik, higienis, dan terjangkau. Saya, Timotius Luatonis, Yurman Rosboy, Deborah Fios, dan Maya Sarleva. Selamat menyaksikan. Bab 1. Latar belakang. Provinsi NTT merupakan wilayah kaya potensi pertanian jagung. Jagung Siames banyak dibudidayakan petani di Flores, Timur, dan di Sumba. Usaha jagung goreng Dewi Salsabila hadir sebagai inovasi berbasis bahan baku lokal NTT, cemilan gurih, renyah, dan harga terjangkau. Produk dipasarkan melalui toko offline, pasar tradisional, hingga platform digital untuk memberdayakan petani jagung lokal. Harganya kompetitif, memanfaatkan bahan baku lokal yang melimpah untuk harga bersaing, halal dan higienis, standar kebersihan ketat, sertifikat halal, kemasan food grade, lokasi strategi dekat pasar, pemukiman, dan jalur transportasi utama di NTT. Pada bab ini membahas analisis makro yang menunjukkan bahwa kondisi ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta kebudayaan masyarakat yang memberikan peluang bagi perkembangan usaha. Produk yang ditawarkan sesuai dengan kebiasaan konsumsi masyarakat dan memiliki potensi pasar yang baik. Selain itu, usaha juga didukung oleh aspek hukum melalui perizinan yang berlaku serta pemanfaatan teknologi untuk operasional dan pemasaran digital agar dapat menjangkau pasar yang lebih luas. Bab 3. Analisis SWOT. Yang pertama, strategi. Bahan baku jagung lokal NTT melimpah dan terjangkau. Yang kedua, brand Dewi Salsabila sudah dikenal di NTT. Dan yang ketiga, variasi rasa, original, pedas, dan balado. Yang keempat, produk gizi minyak berkualitas sekali pakai. Yang kelima, dukung program Kompas NTT. Weakness, kepastian produk masih terbatas, proses manual. Yang kedua, ketergantungan musim panen jagung lokal. Yang ketiga, keterbatasan modal awal untuk ekspansi. Dan yang kemudian, masa simpan 2/3 minggu tanpa pengawet. Yang ketiga, opportunity. Yang pertama, tren pasar makanan ringan lokal terus meningkat. Yang kedua, program pemerintahan NTT mendukung UMKM lokal. Yang keempat, e-commerce dan media sosial untuk pasar nasional. Yang berikut, wisatawan NTT, peluang produk oleh-oleh khas. Yang berikut, trade. Yang pertama, persaingan produk nasional berskala besar. Yang kedua, perubahan selera konsumen yang cepat. Yang berikut, fluktuasi harga minyak dan bahan baku. Yang berikut, risiko produk imitasi merusak reputasi brand. Sumber daya manusia. Pemilik usaha mengawasi operasional, penetapan SOP, menjalin kemitraan petani dan distributor. Akuntan, laporan keuangan, anggaran, kewajiban, perpajakan usaha. Kelola media sosial, pemantauan stok, dan pesanan. Karyawan produksi, mempersiapkan bahan baku, proses produksi sesuai SOP, pengemasan higienis. Total gaji sebulan akuntan 2.186.826. Produksi 8.747.300. Admin 4.333.652. Total 15.372 bulan. Bab 5. Produksi dan operasional. Yang pertama, pemilihan bahan baku. Jagung segar dari petani mitra lokal NTT. Yang kedua, pembersihan dan pengeringan, bebas kotoran dan kadar air berlebih.
Yang ketiga, penyiapan bumbu 4 varian, original, pedas, balado, dan barbecue. Yang keempat, penggorengan deep fryer, minyak berkualitas sekali dipakai. Penirisan dan pendinginan, menjaga kerenyahan dan ketahanan produk. Yang keenam, pengemasan dan distribusi. Food grade, label halal, 50 bungkus per minggu. Lokasi, Kota Kupang. Harga jual 15.000 sampai 25.000 per kemasan. Kapasitas 50 bungkus per minggu. Yang berikut bab 6 pemasaran. Yang pertama, produk. Produk ada 4 bagian. Yang pertama, 4 varian rasa original, pedas, dan kedua balado. Ketiga, kemasan food grade tambah label halal. Yang keempat, informasi gizi lengkap. Price, yang pertama kemasan kecil 50 gram, harga 15.000. Yang kedua kemasan sedang 100 gram, harga 20.000. Yang ketiga kemasan besar 200 gram, harga 25.000. Yang berikut plat. Yang pertama outlet visi Kota Kupang. Yang kedua pasar tradisional dan resort. Yang ketiga Tokopedia, Shopee, TikTok Shop, dan yang terakhir WhatsApp Business dan Instagram. Yang terakhir promo time. Yang pertama konten media sosial, IG, TikTok. Yang berikut Facebook. Yang berikut sampel gratis dan influencer lokal NTT. Dan yang terakhir pameran UMKM dan festival kuliner. Ruangan investasi dan biaya operasional. Yang pertama, investasi awal, alat dapur dan flyer. Yang kedua, kompor gas dan tabung 12 kg, freshbox, tablet tasi dan aplikasi, kursi dan meja display, jaringan internet, motor operasional, sewa tempat 1 tahun. Total dari semua itu adalah Rp42.050.000. Yang berikut biaya operasional bulanan. Gaji karyawan 7 orang 15 juta. Bahan baku jagung dan bumbu, minyak goreng, kemasan food grade dan label, ref gas LPG, listrik dan internet, biaya pemasaran media sosial. Yang berikut bensin motor, yang berikut penyusunan aktivitas. Dari total semuanya itu ialah Rp28.273.000. Bab 7 dapat dijelaskan bahwa penjualan diproyeksikan terus mengalami peningkatan setiap tahun. Sejalan dengan itu, penerimaan usaha juga meningkat. Pada awal operasional, usaha masih mengalami kerugian karena biaya yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan pendapat. Namun, pada tahun berikutnya, usaha mulai menghasilkan keuntungan dan arus kas menjadi positif berdasarkan analisis kelayakan, dan usaha memiliki potensi untuk berkembang, tetapi masih perlu meningkatkan efisiensi biaya agar dapat memberikan keuntungan yang lebih optimal. Yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Usaha dinyatakan layak apabila pasar besar di NTT dengan bahan baku jagung lokal yang berlimpah, strategi pemasaran digital membuka peluang ekspansi dan pasar nasional, pertumbuhan penjualan 20% per tahun berpencapaian pada tahun ketiga, total investasi 86 juta dengan cash flow positif mulai 2028. Rekomendasi: memperkuat kemitraan petani jagung lokal NTT, urus perizinan lengkap. Sekian dan terima kasih. Bye.